Shalom saudaraku, salah satu isi khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah tentang kemurahan hati. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sikap ini ditekankan agar kita terbebas dari sikap tamak dan kikir. Pada dasarnya, semuanya adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Tidak ada satupun yang dapat kita klaim sebagai hak milik. Semuanya harus dikembalikan bagi kemuliaannya. Di masa pandemi ini, banyak orang kurang mampu berharap akan adanya hadiah-hadiah atau pemberian. Momentum yang pas bagi kita membuktikan sikap kasih kita kepada Tuhan Yesus yang mengalir bagi sesama. Dan apa yang Yesus ajarkan tentang murah hati? 1. Mengampuni. Mengampuni berarti memiliki belas kasihan kepada orang yang bersalah. Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sikap tidak mengampuni adalah kejahatan di mata Allah dan berakibat buruk karena menimbulkan penderitaan secara mental, spiritual, dan fisik. Belajar mengampuni seperti pengampunan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Saudara bisa dengarkan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan juga Yesus terhadap pengejek-pengejeknya juga mengampuni. Pengampunan yang sempurna Tuhan sediakan bagi mereka yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kedua, menolong dan berbuat baik. Contoh dari bagian ini adalah orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30-37. Saudara bisa baca di rumah. Berbicara kasihnya dinyatakan dalam tindakan nyata. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kemurahan hati harus disertai kebenaran. Jangan sampai pertolongan kita membawa akibat jelek bagi orang lain. Misalnya, memberi uang kepada orang malas. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Allah yang murah hati juga tegas mendidik anak-anaknya. Saudara bisa baca Ibrani 12 ayat 11-15. Berarti orang tua atau majikan perlu menegur anaknya atau anak buahnya yang salah secara baik-baik. Ketiga, alami kemurahan Allah. Untuk memiliki kemurahan hati, kita pertama-tama harus mengalami kemurahan hati Allah dalam Kristus. Selalu menyadari dan mau membagikan kepada sesama. Kemurahan hati bukanlah hal yang muncul dalam diri kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemurahan, kita juga dapat bertindak sama kepada orang lain. Firman Tuhan berkata,
Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan berkenan kepada orang yang murah hati, bukan karena berusaha atau terpaksa. Mari mulai menyadari bahwa kita beroleh kelimpahan kasih karunia-Nya. Dan dengan rasa syukur, mari kita menunjukkan kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa indahnya jika kami melakukan perintah Tuhan untuk menunjukkan kemurahan hati, belas kasihan kepada yang membutuhkan. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami senantiasa dapat melakukan perbuatan baik bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kami mereka dapat mengenal dan melihat kasih-Mu yang ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada.